Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Luar biasa, kita bertemu di Lontara Learning Online Nusantara edisi ke-88. Nah, kali ini Bapak dan Ibu, materi kita ada sangat unik nih. Pertama kali saya mendengar, jadi tetap standby sampai akhir. Di akhir kegiatan kita, nama materi kita ini adalah Examora, di mana Examora ini hadir sebagai platform yang menyediakan solusi pengaman saat pelaksana ujian daring nih atau online. Tentu saja aplikasi ini atau platform ini sering kita gunakan atau sangat dibutuhkan nih nanti pada saat PJJ ataupun kegiatan interaktif lainnya. Nah, Bapak dan Ibu, izinkan saya perkenalkan sedikit nih narasumber kita pada malam hari ini. Namanya adalah Bapak, bentar ya Pak ya, mohon maaf nih. Oke, Bapak ini sudah ada, Pak Doni, yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Bapak Doni Noviadi, Bapak Doni Noviadi dari Palembang ya Pak ya. Bapak Doni dari Palembang. Dan Bapak Doni ini usianya masih sangat muda Bapak dan Ibu ya. Usianya 35 tahun. Beda dikit lah dari saya. Dan untuk itu lebih berkenalan nih secara detail lagi kepada Pak Doni. Nanti Pak Doni akan menjelaskan sendiri untuk CV-nya. Untuk itu saya persilakan kepada Pak Doni untuk memulai kegiatan kita pada hari ini. Silakan Pak Doni memaparkan materinya. Baik, terima kasih Bu Ika. Suara saya terdengar dengan jelas, Bu? Jelas sekali, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam Bapak Ibu. Dari se-Nusantara ya, saya lihat tadi banyak sekali dari Indonesia Timur, Indonesia Barat, Indonesia Tengah, mungkin dengan waktu yang berbeda-beda ya. Ini di tempat saya di kota Palembang itu saat ini pukul 19:12 yang mungkin di tempat Bapak Ibu ada yang jam 8 malam mungkin lewat dan mungkin waktu yang berbeda. Jadi pada saatnya nanti jika ada Bapak Ibu yang mau sesuai dengan waktu mungkin ibadah Isya, jadi mungkin bisa saya persilahkan. Ya, perkenalkan, nama saya Doni Noviadi, tadi yang sudah diperkenalkan oleh Ibu Ika. Saya sangat gembira, berterima kasih untuk para founder dari yang pertama dari Lontara ya. Nah, saya cukup bangga diundang di komunitas yang isinya orang-orang hebat ini. Ini untuk pertama kalinya saya bergabung dalam sesi di Lontara yang saya lihat, saya sudah sangat sering melihatnya. Saya terakhir menggunakan Webex itu cukup lama. Di akun ini juga dulu terakhir saya gunakan ini ketika kegiatan VCT kalau nggak salah. VCT menggunakan akun ini juga ya, Webex dulu ya. Jadi itu pertama kali saya kenal daring, pembelajaran daring ya. Bahkan sebelum pandemi waktu itu kalau nggak salah. Itu menggunakan Webex ini justru. Dulu belum. Kebetulan ini kebetulan Bunda Umi ini founder VCT nih, Pak Doni. Ya, oh iya, ya betul. Ya pernah satu grup juga kalau nggak salah. Saya angkatan berapa? Angkatan kelima kalau nggak salah.
Ya, jadi terima kasih dan, ini sepertinya semuanya Bapak Ibu guru ya, betul ya? Ya, nah dan Lontara juga saya sering lihat itu di flyer-flyernya juga bekerja sama dengan, eee, organisasi profesi IGI saya lihat yang lebih banyak bekerja sama ya. Dan saya juga salah satu anggota IGI dan juga sekaligus dipercaya menjadi pengurus juga di Sumatera Selatan. Kemarin kami baru saja selesai Rakerwil di Kabupaten Lahat. Nah, jadi salam untuk teman-teman di semua wilayah Indonesia yang mungkin juga tergabung dalam organisasi yang sama. Baik, saya juga guru, Bapak Ibu. Saya mengajar prakarya dan kewirausahaan, dan kebetulan juga beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi itu kami berinisiatif untuk membangun sebuah aplikasi yang seperti Bapak Ibu sudah baca di flyer kegiatan ini, yaitu aplikasi Examora. Seperti apa ya aplikasinya, untuk apa nanti kita akan lihat bersama. Baik, saya share screen dulu ya. Sudah terlihat ya, Bapak Ibu? Ya, terlihat Pak. Baik. Ya, Examora itu adalah sebuah platform atau aplikasi lah yang menyediakan keamanan dalam melaksanakan ujian secara daring atau online. Jadi ini bukan aplikasi penyedia ujian. Mungkin Bapak Ibu melakukan ujian secara daring itu lebih banyak menggunakan platform seperti Google Form ya, atau Microsoft Form, atau Quizzes, dan sejenisnya. Nah, Examora itu hadir bukan menggantikan platform-platform ini, bukan, justru melengkapi, di mana Examora itu sebagai penyedia keamanan. Jadi bukan menggantikan platform-platform yang saya sebutkan tadi, tapi lebih pada melengkapi di mana platform-platform tersebut itu ada kelemahan, yaitu dari sisi keamanan, di mana ketika menggunakan aplikasi seperti Google Form misalnya, itu para siswa ataupun mahasiswa ataupun pengguna itu bisa menggunakan form tersebut sekaligus juga bisa menggunakan aplikasi yang lain. Sehingga dari segi keamanan ujian itu lebih riskan. Artinya dari validitas hasil ujian yang dilakukan secara daring itu kurang bisa dipertanggungjawabkan jika hanya menggunakan satu platform tersebut saja sebagai bahan ujian. Nah, Examora juga cocok dalam penggunaan sebagai jenis ujian seperti ujian harian, ujian semester, TO, dan lain-lain. Dan ini juga dapat diintegrasikan dalam berbagai jenis platform seperti Google Form, Microsoft Form, Quizzes, dan yang lainnya. Nah, sekali lagi, inilah aplikasi yang digunakan untuk ujian secara daring. Secara daring bukan berarti harus dilakukan ujian dari rumah ya.
Kami di sekolah, oh ya saya tadi belum berkenalan juga, saya guru SMA di salah satu SMA swasta, yaitu SMA Xaverius 3 di Kota Palembang. Kami juga di sini menggunakan Examora untuk ujian. Jadi ujian secara daring kami lakukan bukan ujian dari rumah, walaupun itu bisa dilakukan, tetapi lebih sering kami gunakan ujian daring ini di sekolah secara daring, di mana kita bisa menggunakan platform-platform seperti Google Form, Microsoft Form, itu digabung dengan Examora, sehingga satu, dari sisi guru nyaman membuat soal cepat, artinya seperti biasa kita menggunakan Google Form atau Microsoft Form atau Quizzes, tetapi juga kita tidak was-was atau khawatir dengan hasil akhir atau validitas dari nilai tersebut itu seperti apa, seperti itu ya. Jadi kita bisa yakin bahwa hasilnya itu valid walaupun dikerjakan secara online. Baik, apakah suara saya masih jelas, Ibu? Masih ya. Nah, kita simulasi saja agar Bapak Ibu bisa lebih jelas sebelum kita coba untuk membuat token. Jadi silahkan Bapak Ibu install aplikasi. Oh iya, satu lagi ya. Examora ini baru tersedia untuk perangkat Android, Bapak Ibu. Baru digunakan untuk Android. Pada saat ini belum dikembangkan untuk iOS ataupun Microsoft. Jadi silakan untuk Bapak Ibu yang menggunakan perangkat Android, silakan boleh install Examora dari Play Store. Silakan menginstal aplikasi Examora dari Play Store, Google Play Store. Itu besar aplikasinya hanya sekitar 2 mega saja Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya aplikasi memorinya penuh, mungkin menghapus satu gambar saja mungkin sudah cukup. Baik, ditunggu. Yang sudah menginstal aplikasi tersebut boleh raise hand. Oh ya, Pak Arif sudah. Wah, cepat ya, Pak Jufri. Karena ini aplikasinya tidak terlalu besar, jadi sebentar saja. Ya. Ya, Bapak Ibu yang sudah menginstal boleh raise hand. Osman sudah. Baik, sudah? Ada yang belum? Sambil Ibu menginstal aplikasi, kalau ada yang mau sambil di-sharingkan silakan Bapak Ibu ya. Kita santai saja. Kalau ada yang mau di-sharingkan sambil menginstal, dipersilakan. Examora yang mana Pak? Ya, Examora ada 2 ya, Examora dan Examora Pro. Bapak Ibu saat ini boleh silakan menggunakan Examora biasa saja. Dan saya jelaskan apa bedanya dengan Examora Pro.
Apakah bisa Go? Boleh, boleh. Silakan Go. Masukkan token seperti yang saya share, tes strip 2. Ya, betul. Tes strip 2. Silakan Bapak Ibu mencoba ya dengan download di Play Store dengan menggunakan token tes strip 2. Ada yang bertanya di kolom chat nih Pak, kalau untuk laptop gimana? Karena ini untuk ujian seperti judulnya ya, untuk ujian daring berbasis mobile Android, maka ya sepanjang perangkatnya itu ada Android bisa digunakan, seperti tablet, seperti itu bisa, atau perangkat lain dengan sistem operasi Android. Kalau laptopnya menggunakan Windows, ya berarti tidak bisa. Ya, silakan dicoba Bapak dan Ibu ya, download di Play Store Examora, kemudian menggunakan tes strip 2. Pak Ramadi, menggunakan Chrome bisa nggak? Downloadnya pakai Play Store, Pak. Menggunakan Google Play Store. Jadi diinstalnya di handphone Android, bukan di laptop. Untuk fitur kembali bisa dibatasi 1 kali. Itu kembali sepertinya 3 kali ya, Pak ya. Itu untuk apa ya? Sebentar, saya lihat. Saya stop ini dulu ya. Kayak agak berhenti. Logonya itu yang kayak logo pensil ya Pak ya, Pak, yang latar background biru ya Iya betul, Bu. di Play Store. Iya, Ya. Bapak Ibu silakan ya di download terlebih dahulu di Play Store. Kita menggunakan handphone nih karena memang kayaknya Examora dikhususkan untuk menggunakan handphone ya Pak ya. Ya. Ini Wah, ini sudah agak banyak, ini ya. baru dimulai banyak yang angkat tangan nih. Ada satu Bentar soal ya ya. Bapak dan Ibu, kita Ya tunggu ada dulu yang soal dari Pak yang Doni. tadi nggak ada jawaban ya. Ya nggak apa-apa, Bu. Itu hanya contoh aja. Saya ada login, Pak, berarti nggak bisa keluar. Login apa ya? Tadi sepertinya nggak saya batasi 1 kali jawab, jadi nggak harus login, Bu. Ini perangkat saya nggak bisa kembali ya. Kalau mau keluar, tekan titik 3 di atas. Titik 3 di atas nggak bisa. Nggak bisa diklik. Ya, Apa saya tuh stop. Pak? Saya nggak bisa stop sharing ya. Next ini juga nggak bisa. Exit dulu coba, kemudian pilih stop sharing, ada di bagian atasnya itu Pak. Iya, Kalau geser nggak ke bisa atas diklik. nih, nggak bisa diklik ya. Bentar, saya coba dulu. Coba di stop sharing dari situ dulu, Bu. Saya stop sharing dulu ya. Ya, oke. Sudah Pak? Oke. Sip. Nah, baik, saya stop lagi. Oke, silakan Pak.
Oke, Bapak Ibu, Anda sambil saya jawab pertanyaan dulu ya. Ya boleh Pak, silakan. Mau langsung jawab di kolom chat atau langsung komunikasi nih Pak sama yang resen? Oh boleh, kalau ada yang mau Boleh tanyakan ya. langsung saja. Sebelum Oke, baik. Ini pertanyaan pertama nih dari Bapak atau Ibu Denatanil. Silakan. Yang resen nih. Suaranya kecil sekali, hampir tidak terdengar. Oh ya. Iya ya. Suara saya ya Pak ya? Saya kecil sekali ya? Enggak, suara Ibu jelas sih. Enggak, ini di chat ada tulisan. Saya baca gitu. Jelas kok Izin Pak, tanya Pak, suaranya jelas. untuk token itu untuk satu murid satu token atau bagaimana? Token itu untuk satu soal, bukan satu nomor soal ya. Satu soal, satu sesi soal. Jadi misalnya dalam satu ujian itu ada 2 soal sekaligus, misalnya kimia dan matematika misalnya, untuk kelas yang berbeda di waktu yang sama, berarti tokennya ada 2. Untuk siswa yang mau ujian kimia ya dikasih token kimia, yang mau ujian fisika ya fisika, seperti itu. Ya, install Jadi Pak. satu soal itu satu kode token ya Pak ya? Kalau buat Satu baru lagi, soal, ya. tokennya berbeda lagi. Ya, berbeda lagi. Untuk Bisa fiturnya kirim nih, gambar. katanya Iya. Pak Hadi, fiturnya Pak Suhardi. Fiturnya ini apa kembali bisa dibatasi hanya 1 kali? Apakah Kembali fitur ini itu 3 terbatasi? kali. Dibatasi 3 kali. Ya. Itu untuk mengantisipasi kecurangan sebenarnya. Cuman masih ada untuk kemungkinan yang siswa salah pencet itu masih bisa kembali lagi itu sampai 3 kali. Jadi kalau misalnya siswa sampai lebih dari 3 kali itu artinya itu sebuah kesengajaan gitu. Sudah bisa. Oh, ini Pak, saya sudah buka nih ya aplikasinya dengan menggunakan kode tokennya. Ini anak-anak sudah tidak bisa kembali ke berandanya ya Pak ya? Atau misalnya mencari Google, buka WhatsApp gitu ya Pak ya? Ya, betul. Ya, ini Itu terkunci tadi nih, saya beranda nggak bisa. bisa ya. Nah, itu yang Bapak Ibu lihat tadi kan Google Form, betul ya? Seperti Ya, biasa Google Bapak Ibu gunakan Google Form ya. Nah, jadi itu bisa diintegrasikan, tidak harus Google Form. Bisa Microsoft Form, Quizzes pun bisa. Jadi Examora itu hadir bukan menggantikan, tetapi lebih pada mengamankan. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu menggunakan Google Form gitu, di-share linknya ke siswa. Nah, kali ini dengan menggunakan token, siswa tidak tahu link soalnya, tapi siswa hanya tahu tokennya. Sehingga link soal itu tidak tersebar kemana-mana karena siswa tidak tahu link soalnya, dan karena siswa tidak tahu link soal sehingga siswa hanya bisa membuka lewat Examora karena yang dia tahu hanya token yang hanya bisa diakses di Examora, sehingga dia tidak membuka dari Google Chrome atau browser untuk membuka soal. Sehingga ketika dia sudah masuk Examora, lalu dia masukkan token, itu handphone akan di-secure, akan diamankan, hanya boleh keluar ketika sudah selesai melaksanakan ujian. Nah, tadi saya tidak mengaktifkan fitur keluar, artinya token keluar tidak saya aktifkan. Di sana nanti ada namanya token pengganti, ada token keluar. Nanti Bapak Ibu bisa nyoba sendiri nanti membuat token ya sebentar lagi. Jadi saya tidak aktifkan token keluar tadi, sehingga Bapak Ibu sekarang bisa keluar masuk
sesuka-suka. Jadi bisa tombol titik 3 di sebelah bagian kanan atas itu bisa Bapak Ibu keluar dari situ tanpa minta token. Nah, tetapi nanti ketika itu diaktifkan token keluar, itu siswa tidak bisa keluar tanpa memasukkan token keluar yang bisa dibuat beda token masuk dan token keluar dari aplikasi. Seperti itu. Baik, apakah sudah terjawab semua? Ini di dalamnya terdapat Google Form ya Pak? Sebenarnya bukan di dalamnya sih. Ini dari Ibu Ari Widya Stuti. Jadi Google Form-nya itu diintegrasikan dengan Examora. Jadi sebenarnya bukan Google Form itu bagian dari Examora sih, bukan sebenarnya. Hanya kita mengamankan. Kok muncul pop-up aplikasi dipasangi PIN? Ya betul. Itu artinya Examoranya itu diamankan, mengamankan handphonenya untuk tidak bisa keluar dari aplikasi Examora. Ini di dalam ya tadi ya. PIN-nya Pak, tadi tokennya ya. Tokennya tadi tes strip 2. Ada satu soal ibu kota Jepang nggak ada jawabannya ya, betul. Jadi kalau dia ketika keluar bisa masuk dalam, ada batasannya ya Pak ya, saya lihat 3 kali. Ini yang masuk kembali 3 kali, apakah sudah otomatis ataukah Bapak yang setting dulu sebelum ujian ini? Ketika klik kembali, maksudnya kembali, kan ada tombol kembali, ada keluar. Ya, tombol kembali itu sebenarnya bukan keluar dari aplikasi sebenarnya. Kan biasanya kalau di aplikasi Google Form itu kan ada link di dalamnya kan ya. Kadang-kadang ada penyisipan link, baik itu bawaan dari Google Form ataupun link di dalam soal itu ada link yang siswa bisa terpencet sesekali dia nggak sengaja terpencet link tersebut gitu. Nah, untuk kembali lagi kan tombol back di handphone kan itu nonaktif, tidak aktif ya. Tombol back di handphone kan tidak aktif, sehingga untuk kembali ke soal yang tadi sudah terpencet link keluar soal itu dari tombol kembali itu fungsinya. Jadi bukan kembali keluar dari aplikasi, bukan, tetapi karena mungkin di dalam soal itu ada link yang terpencet oleh siswa yang itu sebenarnya tidak diizinkan, atau ada link di formnya sendiri yang terpencet begitu, sehingga ada fasilitas tombol kembali itu fungsinya untuk kembali ke soal lagi gitu. Karena tombol back di handphone itu tidak aktif, itu fungsinya, dan itu hanya diizinkan 3 kali gitu. Jadi kalau berkali-kali itu berarti kan kesengajaan ya, kalau yang 1-2 kali itu teledor saja. Semakin penasaran guru-guru yang hadir pada malam hari pada saat membuat soal seperti ini kepada siswa. Sabar ya Bapak dan Ibu. Silakan nih untuk kita bertanya dulu nih penggunaan aplikasi itu sebagai siswa. Nanti Bapak Ibu boleh bertanya lebih lanjut pada saat Bapak Ibu menggunakan aplikasi tersebut sebagai guru atau cara membuatnya. Ya Pak Doni ya. Ayo Bapak Ibu, siapa lagi yang mau tanya? Ini dari Pak Saiful Dodi. Saya sudah coba, tidak bisa screenshot, tidak bisa keluar dari soal ujian. Ya, betul Bapak Ibu ya. Jadi soal tidak bisa di screenshot kecuali dia punya handphone 2 ya. Makanya saya bilang tadi ini ujian tidak direkomendasikan untuk ujian dari rumah. Ini ujian daring, artinya bisa di kampus, bisa di sekolah, bisa untuk penerimaan siswa baru seperti itu ya. Tetapi untuk keperluan di rumah ya keamanannya ya sulit dikontrol ya. Tapi kalau di sekolah kan bisa dikontrol bahwa handphonenya yang digunakan hanya 1, lalu ya pastikan ada pengawas yang memberikan token gitu ya, bukan di share di grup gitu ya.
Nah, jadi soal itu tidak bisa di-screenshot, termasuk direkam juga tidak bisa. Kalau Bapak Ibu mau nyoba boleh. Jadi boleh direkam misalnya menggunakan screen recorder gitu ya, direkam soalnya. Itu videonya ada Bapak Ibu, tetapi gambarnya nggak ada. Jadi hanya video hitam aja blank gitu ya. Itu fasilitasnya seperti itu. Jadi untuk lebih keamanan ya. Jadi tidak ada batasan ya Pak ya untuk gunakan aplikasi Examora ini? Ya, nanti akan saya jelaskan ada beberapa jenis penggunaan, ada yang free, ada yang berbayar, ada yang free dari siswa, ada yang berbayar dari guru, ada yang free dari guru, berbayar dari siswa dan sebagainya. Itu ada beberapa jenis, nanti saya akan jelaskan. Baik, apakah semua sudah mencoba Bapak Ibu? Apa ada yang mau ditanyakan tadi setelah mencoba? Saya persilakan. Untuk katanya nih Pak ya, untuk pembayaran nih, pembayaran penggunaan itu apakah free ataukah berbayar untuk penggunaan aplikasi Examora ini? Baik. Sebelum saya jelaskan ke sana Bapak Ibu, ini aplikasi memang ada yang berbayar, ada yang free, ada beberapa jenis, nanti bedanya Bapak Ibu bisa lihat. Tapi sebelum itu saya akan berikan akun akun simulasi lah. Jadi ini akun sementara yang Bapak Ibu bisa untuk coba malam ini bersama-sama, karena ini satu akun untuk bersama-sama, jadi mungkin yang di dalamnya Bapak Ibu bisa lihat, saling lihat link token yang dibuat oleh kita bersama ya. Karena ini token, karena ini satu akun untuk bersama-sama. Jadi link ini juga hanya sementara untuk kegiatan kita malam ini saja. Nanti untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa daftar sendiri nanti ya. Oke, sebelum kita mencoba mengatur panel admin dari pembuatan tokennya, Bapak Ibu silakan siapkan, itu sudah punya pasti ya, silakan siapkan link form. Nah, seperti tadi contohnya ya, tadi kan saya sudah buat Google Form ya. Di Google Form Bapak Ibu bisa pakai link soal yang Bapak Ibu sudah punya di Google Form ataupun di Microsoft Form atau di Quizzes atau aplikasi lain yang ada link soalnya begitu. Nah, kalau untuk Google Form itu kan ada link soal ya, jangan diperpendek. Itu saja pesannya. Kalau Google Form itu kan ada link panjangnya ya, ada link yang bisa diperpendeknya juga ya. Nah, itu tidak diperkenankan untuk link itu diperpendek. Jadi pakai link yang panjang saja. Silakan disiapkan linknya dan saya akan bagikan sebentar ya. Ya, jadi Bapak Ibu siapkan dulu nih soal yang sudah dibuat melalui Google Form atau Microsoft Form, Quizzes pun juga bisa. Kalau Kahoot gimana Pak? Bisa nggak? Kahoot bisa nggak? Tapi kayaknya kalau Kahoot menggunakan 2 perangkat ya Pak ya. Satu mau lihat dulu kembali soalnya, kemudian kembali ke jawaban. Kahoot saya belum pernah coba. Sepanjang dia ada link untuk dibuka oleh siswa berarti bisa, Bu. Seperti Quizzes kan? Kalau Quizzes saya sudah pernah coba. Ya, baik, silakan Bapak Ibu siapkan link link soal ya yang sudah dibuat sebelumnya. Katanya ada sudah Bu, sudah. Sabar. Kita tunggu nih link dari Pak Doni. Linknya katanya disiapkan di handphone atau di laptop Pak? Di handphone ya kayaknya ya Pak ya? Karena kita menggunakan aplikasi ini lewat handphone. Apakah betul Pak Doni? Membuat link bisa di handphone bisa, di laptop bisa Bapak Ibu. Tapi membuatnya, memasukkannya ke dalam Examora pakai handphone atau laptop Pak? Di handphone itu hanya untuk siswa sebenarnya. Tadi kan Bapak Ibu sebagai siswa ya.
Nah, itu menggunakan aplikasi Samora. Tapi untuk membuat token, membuka panel atau sebagai adminnya itu bisa Bapak Ibu dari handphone ataupun dari komputer. Kalau menggunakan handphone saya rasa agak agak ribet ya, karena kalau kita mau mengcopy link, membuka form itu kalau dari handphone kayaknya agak ribet. Jadi disarankan menggunakan komputer atau laptop. Baik, untuk membuat token ya, untuk masuk ke halaman panel admin, silakan Bapak Ibu masuk di link examora.dvrproject.com. Nah, ini linknya untuk masuk ke halaman admin. Bisa Bapak Ibu menggunakan handphone atau menggunakan komputer. Yang penting Bapak Ibu sudah menyiapkan link form, soal form. Bapak Ibu yang menggunakan Microsoft Form misalnya kan itu lebih baik, karena kalau Microsoft Form, apalagi Microsoft Form yang menggunakan akun sekolah ya, itu kan terbatas ya, artinya satu siswa hanya punya satu akun ya. Nah, itu lebih baik karena siswa tersebut hanya dibatasi satu kali menjawab gitu. Di Google juga demikian, bisa dibatasi satu kali menjawab, tapi sebelum itu dibatasi, handphone verifikasi email harus dimatikan dulu Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu gunakan pembatasan jawaban seperti Google ya, agar nanti ketika login email tidak minta verifikasi. Karena handphonenya terlock, Bapak Ibu nanti tidak bisa melakukan verifikasi email. Jadi harus dimatikan dulu kalau dibatasi satu kali jawab. Oke Bapak Ibu sudah masuk ke link tersebut, examora.dvrproject.com. Bapak Ibu silahkan pilih login. Bapak Ibu boleh langsung login. Ini saya kasih akun trial untuk kegiatan malam ini. Silakan pilih login, dan ini login seperti ini ya. Username-nya silakan isi dengan IG, dan passwordnya itu 1. Username-nya IGI ya Pak ya? Iya betul. Huruf besar, huruf kecil nih Pak? Huruf kecil. Oh, huruf kecil. Oke. Silakan Bapak Ibu dicoba. Passwordnya 1. Sudah berhasil masuk? Username IG kecil ya, Bu Ika? Oh, IG kecil ya. Oke, baik. IG passwordnya 1 Bapak dan Ibu, kemudian username-nya itu IG kecil. Nah, linknya juga saya sudah sematkan Bapak dan Ibu untuk aksesnya ke Examora-nya, silakan. Ini saya juga sementara coba nih Pak. Ya. Di beranda sudah berhasil bisa masuk Bu? Iya. Masuk Pak. Ini ID akun 3 nih. Sudah bisa. Ya, ID akunnya 3 ya. Nah, kenapa tadi ketika simulasi itu ada tes strip 2? Itu karena akun yang saya gunakan untuk membuat token tersebut itu ID akunnya 2. Makanya tes strip 2. Nah, ini IG ini ID akunnya 3. Makanya nanti ketika membuat token pasti token strip 3 nanti. Otomatis itu ada strip 3 di belakang. Itu sesuai ID dari akun yang dibuat. Jadi nanti kalau Bapak Ibu membuat akun sendiri di sini, misalnya dapat akun nomor akunnya 150 begitu misalnya, nanti Bapak Ibu membuat token, terserah depannya apa, nanti di belakangnya pasti ada strip 150. Seperti itu. Jadi itu untuk membedakan token antar pengguna.
depannya boleh bebas, misalnya tes atau kimia, misalnya kimia strip 150 gitu. Bisa banyak kimia, tapi dengan akun yang berbeda. Oke. Sudah sampai ke halaman ini Bapak Ibu? Ya, sudah Pak. Ya. Ya, silakan teman-teman untuk mencoba ya. Linknya sudah ada, username-nya Igi, password-nya 1. Nah, di bagian beranda itu di sana ada tombol untuk membuat token baru. Nah, buat token baru. Nah, seperti ini ya. Buat token baru, nah judul ujiannya apa? Silakan Bapak Ibu isi. Tokennya itu secara default di situ akan otomatis ada di sana, tetapi itu bisa diubah. Bisa diubah tokennya, misalnya tes atau matematika atau MTK atau apa, bebas. Jumlah digitnya juga bebas, bisa 1 huruf juga boleh. Yang penting nggak sama antara Bapak Ibu di ruangan ini, itu tidak membuat token yang sama, itu syaratnya. Jadi yang sudah dibuat tokennya tidak bisa yang sama ya. Nah, URL di sana ada URL soal. Nah, itu URL soal. Sebenarnya ini tidak hanya untuk soal sebenarnya. Bisa saja di situ URL YouTube itu juga bisa sebenarnya kalau misalnya Bapak Ibu mau memberikan token, ini token untuk membuka video pembelajaran hari ini, itu bisa juga. Jadi URL-nya URL YouTube berarti. Kalau misalnya URL Blogspot itu juga bisa. Artinya ini semata-mata tidak hanya untuk ujian sebenarnya, tapi ini memang diperuntukkan untuk ujian daring. Nah, token pengganti itu secara default itu tidak diaktifkan Bapak Ibu, tapi kalau Bapak Ibu mau mengaktifkan bisa silakan dicentang di sebelah sini itu. Nah, di bagian sini Bapak Ibu bisa centang. Nah, ini kalau Bapak Ibu centang dan Bapak Ibu isi token pengganti. Ya, token pengganti ini kalau Bapak Ibu isi dan ini dicentang, maka token pengganti itu maksudnya adalah token tersebut itu akan aktif ketika 15 menit berjalan. Artinya ini token pengganti ini harus ketika diaktifkan harus di waktu pengerjaan harus diisi ya. Untuk kapan ujiannya, jam berapa sampai jam berapa. Jadi contoh, kalau misalnya waktu pengerjaan itu jam 7 pagi begitu, 7 pas, 7.00 pada tanggal sekian gitu. Nanti ketika jam 7.15 lewat 1 menit begitu, setelah 15 menit berjalan, maka token awal itu tidak bisa digunakan lagi. Token pertama tidak bisa digunakan lagi. Siswa harus masukkan token pengganti. Kalau 15 menit siswa baru masuk. Ini untuk mengantisipasi seperti ini. Misalnya siswa dengan sengaja tidak mau login, tidak mau masukkan token. Si guru sudah bilang ini tokennya ya, token matematika strip 150 misalnya seperti itu ya. Siswa dengan sengaja tidak mau masuk. Dengan maksud agar bisa browsing dulu, mungkin gitu maksudnya. Nah, kalau dalam 15 menit siswa tidak memasukkan token ini, maka siswa harus memasukkan token pengganti. Jadi setelah dia masukkan token awal, dia harus memasukkan token pengganti yang hanya diketahui oleh guru yang bersangkutan. Jadi kalau mau ujian jangan langsung dikasih semua ya. Anak-anak ini token penggantinya ini, token keluarnya ini jangan langsung dikasih semuanya. Jadi yang dikasih hanya token masuknya aja. Jadi token masuknya misalnya matematika itu token penggantinya jangan dikasih tahu dulu. Nah, jadi kalau ada siswa yang minta token pengganti, itu artinya ada indikasi siswa tidak memasukkan token di awal. Itu sebuah indikasi. Kalau Bapak Ibu aktifkan token pengganti ini.
Nah, ini batas waktu token pengganti juga Bapak Ibu bisa atur sendiri. Mau berapa menit? Nah, mau 1 menit kah, atau 5 menit, atau 15 menit, itu bisa diatur sendiri. Nah, di sini batas waktu token pengganti. Yang tadi saya jelaskan 15 menit tadi ya. Nah, ini token keluar. Kalau ini tidak harus diaktifkan. Kalau Bapak Ibu aktifkan, artinya siswa itu tidak bisa keluar aplikasi kalau tidak memasukkan token keluar. Di mana letak memasukkan token keluar? Tadi di aplikasi Examora, Bapak Ibu tadi ketika mau keluar dari aplikasi, kan dari pojok kanan atas tuh ada titik 3 tuh. Nah, terus pilih keluar ya. Nah, kalau tadi Bapak Ibu pilih keluar langsung keluar kan dia. Nah, kalau ini Bapak Ibu aktifkan, ketika dipilih keluar, maka harus memasukkan token keluar. Nah, karena tadi saya tidak aktifkan token keluar, maka Bapak Ibu bisa keluar dengan leluasa. Jadi ini fungsinya untuk agar siswa tidak keluar aplikasi sendiri-sendiri. Tujuannya itu. Jadi misalnya harus keluar aplikasi secara bersamaan agar tidak ada siswa yang membuka aplikasi lain di dalam ruangan ujian. Itu fungsinya. Tapi kalau Bapak Ibu punya kebijakan lain, tidak perlu menggunakan token keluar, ya silahkan, tidak perlu diaktifkan bagian token keluar. Nah, seperti ini contohnya. Setelah dimasukkan, oke, tanggalnya dan sebagainya, di sini ada token. Nah, ini misalnya contoh ujian strip 52873 misalnya gitu ya. Nah, ini adalah kode akunnya dan ini adalah token. Jadi yang dimasukkan semuanya seperti ini. Oke, Bapak Ibu yang sudah membuat token, yang sudah siap dengan link ujiannya, link formnya, silakan dibuat tokennya, dan boleh saling bertukar token di kolom chat agar yang lain sebenarnya nggak usah mencoba di kolom chat ya. Bapak Ibu bisa lihat di panel ini ya. Di panel ini Bapak Ibu bisa lihat token-token teman-teman yang sudah membuat ya. Jadi bisa langsung mencoba di situ. Atau mau share ke kolom chat juga boleh untuk saling mencoba token yang dibuat oleh teman-teman. Oke, silakan mencoba membuat token di sini dan dibuka di aplikasi Examora ya. Bu Ika masih jelas? Halo? Halo, masih jelas suara saya ya? Oh ini ya, ada Bu Ari. Jelas ya? Langkah selanjutnya klik buat token baru. Iya betul, Bu Bapak Ibu Mulyani. Klik login atau daftar, klik login. Tadi akunnya adalah username IG, huruf kecil, dan passwordnya 1. Punya saya larinya kok ke IndiHome. Mungkin linknya belum benar tadi. Ini Bu Devi Yuni. Mungkin linknya belum pas. Tadi linknya adalah examora.dvrproject.com. Oke, sudah membuat semua? Sudah dicoba di aplikasi? Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh silakan. Ini siapa yang? Silakan raise hand atau langsung saja. Langsung saja ya, saya persilakan Pak Doni. Ya. Pak Abdurrahman mungkin ya, silakan Pak Abdurrahman.
Ya, silakan Pak Abdurrahman. Mikrofonnya saya sudah unmute. Pak Abdul Rahman, Pak Abdurrahman. ini Bapak atau Ibu Dena Tanil. Ya, silakan Bapak atau Ibu Dena Tanil, Pak Abdurrahman. Saya sudah klik unmute, Pak Abdurrahman juga silakan. Atau Pak Saiful tidak ada terhubung mikrofonnya ya. Ibu Ari atau Ibu Ari Widyastuti, silakan. Ya, putus di tempat saya atau di tempat Bu Ika ya? Halo. Suara saya siapa ya? Cek. Aman, Pak? Agak putus-putus sih Bu Ika. Oke, saya Terus stop di dulu saya ya videonya. yang ini. Kalau suara Bapak di saya sih agak sudah jelas, Pak. Jelas kok. Oh, ya sekarang udah jelas Ibu, Bu Ika. Oh ya, mungkin karena pengaruh saya aktifkan video nih. Baik, Bapak dan Ibu, silakan yang ingin mengajukan pertanyaan. Nih ada yang penasaran nih kelanjutannya, Pak Doni di chat. Terus gimana cara menjalankannya? Waduh, sudah penasaran nih untuk mengupas tuntas tentang Samora. Mic-nya masih terkunci. Ini saya sudah unmute, Ibu. Coba. Ya, silakan Ibu Ari. Oke, baik. Terima kasih. Ini saya masih mencoba untuk membuat token. Tadi Pak belum selesai. Oh ya. Ya, ini ada yang paling bawah batas akses token itu. Ini flag apa namanya? Boleh diisi, boleh tidak, atau harus diisi ya Pak? Batas mana Bu ya? Yang paling bawah Pak, sebelum sebelum ini, setelah waktu pengerjaan, ada batas akses token manual. Nah ini maksudnya apakah harus di checklist atau tidak Pak? Itu tidak harus diisi. Kalau Ibu checklist, itu artinya Ibu hanya batasi untuk berapa kali akses token tersebut. Oh begitu. Jadi kalau misalnya Ibu isi dengan 100 gitu, nanti siswa Ibu misalnya ada 3 kelas gitu misalnya ya, ada 99 misalnya jumlahnya. Nanti Bapak Ibu bisa batasi 100 kali akses gitu. Tapi kalau siswanya 2 kali akses, misalnya dia keluar terus masuk lagi, berarti kan 2 kali akses hitungannya. Jadi nanti yang ke 101 nggak bisa lagi gitu kalau Ibu batasi. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu. Terima kasih Ibu Ari. Yang lain gimana? Ada pertanyaan? Pak Abdurrahman masih resen? Silakan Pak Abdurrahman. Sudah saya unmute. Mungkin masih belum monitor Pak Abdurrahman. Yang lain silakan yang ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber boleh di kolom chat, boleh juga bertanya secara langsung dengan klik raise hand. Ini ada Bu Gusnaini. Bu Gusnaini. Nanti kalau siswa sudah selesai, mengerjakan soal, untuk lihat skor atau nilai siswa di mana? Itu di pengaturan POM-nya Ibu ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang sudah biasa menggunakan Google Form atau Microsoft Form gitu kan, sudah tahu ya harusnya ya, mengecek link skornya itu ya. Kalau Google Form itu ada di namanya spreadsheet ya, spreadsheet di Google Form-nya, di dalam Google Form-nya. Nah, atau kalau Bapak Ibu aktifkan untuk skornya diaktifkan, boleh lihat siswanya, itu maka di situ siswa bisa lihat skornya. Kalau Bapak Ibu aktifkan, siswa boleh melihat formnya. Itu di Google Form-nya Bapak Ibu ya. Kalau ini saya tidak membahas di Google Form-nya Bapak Ibu, karena ini tidak hanya untuk Google Form, jadi bisa untuk Microsoft Form atau Quizzes gitu, bisa. Kalau link meeting seperti ini apakah bisa disematkan nih Pak? Agar anak-anak fokus ke meeting kita ini. Belum. Dicoba aja, sepertinya bisa, sepanjang dia bisa diakses
di apa browser. Kalau ini kan Meet ini kan tidak harus menggunakan aplikasi ya, Iya. Webex ya, tidak harus menggunakan aplikasi Webex kan, bisa menggunakan aplikasi browser bisa kan ya. Nah itu berarti bisa. Sepanjang link tersebut bisa dibuka di browser, berarti bisa dibuka di sana. Cara kerjanya seperti itu. Ini ada pertanyaan dari Pak Eko Budi Purnama. Cara membuat token bagaimana? Kayaknya ketinggalan nih Pak Eko. Mungkin bisa dijelaskan kembali Pak. Oh ya. Doni, silahkan. Ya. Cara membuat token. Ya, pertama dari sini. Tadi siapa yang tanya ya? Bapak Ibu yang mungkin tertinggal dari link ini Bapak Ibu ya. Nih. Link examora.tvrproject.com. Nah, itu link untuk masuk ke panel admin. Ini yang bertugas adalah guru atau admin ujian sekolah. Kalau di sekolah mau ujian bersama, ujian semester atau ujian TO begitu, berarti salah satu operatornya saja, jangan semua guru nanti ya. Nah, nanti akan masuk ke halaman ini. Nah, ada halaman login, halaman ini Bapak Ibu pilih login. Lalu nanti masukkan username dan password. Nah, ketika login tadi sudah saya bagikan akun untuk simulasi malam ini. Itu adalah username-nya IGI huruf kecil dan passwordnya 1. Nah, setelah Bapak Ibu login akan dilarikan ke bagian halaman ini. Itu ada. Ini bagian akun tuh jangan diganti passwordnya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu yang lain nggak bisa masuk lagi nanti kalau Bapak Ibu ganti passwordnya. Atau nanti juga akan ini hanya akun sementara saja. Ini buat token baru di sini di bagian ini. Nah, setelah bagian ini maka akan ada pengaturan token tersebut. Ini judul ujiannya. Nah, ini lalu tokennya. Ini tadi ada yang buat share token baru. Nah, tokennya apa di sini? Misalnya bahasa begitu ya. Nah, ini di belakang ini otomatis Bapak Ibu ya. Ini tergantung ID akunnya ID berapa begitu. Kalau di akun tadi itu ID-nya adalah 3. Jadi di sini pasti strip 3. Nah, ini adalah URL soal. Ini token pengganti kalau Bapak Ibu aktifkan dengan batas waktu token pengganti berapa menit di sini, maka token ini akan tidak aktif lagi, tidak berlaku lagi. Hanya boleh memasukkan token pengganti setelah berapa menit. Token keluar juga demikian. Kalau Bapak Ibu aktifkan, maka akan siswa tidak bisa keluar aplikasi kalau tidak memasukkan token keluar. Nah, ini pengaturan waktu ujian. Ini jam berapa, tanggal berapa. Seperti itu. Ada pertanyaan dari Pak Usman nih Pak. Tertulis token invalid. Kenapa ya Pak? Sudah saya ganti berapa kali. Mungkin Pak Usman saya persilakan untuk unmute ya. Bisa bicara langsung oleh narasumber. Silakan Pak Usman. Pak Usman, silakan aktifkan mikrofon ya. Atau bisa langsung dijawab saja Pak. Pak Usman. Silakan Pak Doni. Halo Pak. Oh iya dah. Ya. Ini ada. Ya, Silakan maaf, Pak Usman. ini ya videonya ditutup. Ini Pak, saya tadi coba buat tokennya, tapi kenapa tertulis dia token memiliki karakter tidak valid itu kenapa ya? Padahal apa ada pengaruh tokennya ini saya kasih tanda strip, saya lihat yang lainnya pada pakai tanda strip bisa kok Pak. Kenapa kira-kira Pak ya? Oh, sampai bingung saya. Tokennya ya, makasih Pak Osman. Tanda stripnya itu otomatis Pak.
Jadi bukan Bapak buat stripnya, Pak. Jadi strip 3 itu adalah otomatis dari nomor akunnya, karena IG tadi itu ID akunnya itu 3. Makanya ketika Bapak buat misalnya tes begitu, dia otomatis jadi tes strip 3. Kalau Bapak masukkan latihan begitu, jadi otomatis jadi latihan strip 3. Jadi stripnya itu bukan dibuat, tapi memang otomatis. Jadi Oh iya. ya, jadi tokennya itu Bapak hanya boleh masukkan huruf atau angka. Huruf Gitu. atau angka dia pengaruh nggak Pak? Besar kecil hurufnya nggak masalah ya? Nggak ada masalah ya? Ya, otomatis menjadi huruf besar, Pak. Oke. Jadi Ya, saya coba lagi Pak, karena tadi saya coba sampai 3, saya ganti-ganti. Nggak ya, mau ya. Saya pikir kenapa gitu. Saya lihat teman-teman yang di bawah itu kan kelihatan tuh semua akun apa teman-teman yang dibuat. Ya dia mirip-mirip punya saya juga gitu. ya stripnya itu otomatis, Pak. Oke, Dan makasih Pak. ya, huruf besar kecilnya itu otomatis menjadi huruf besar, Bapak Ibu. Jadi nanti siswa mengetik di Examora juga otomatis menjadi huruf besar. Jadi kalau mau ngetik huruf kecil pun otomatis menjadi huruf besar. Jadi tidak pengaruh Bapak Ibu menggunakan huruf kecil atau huruf besar. Ya, ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Kalau misalnya tidak klik token keluar, apakah siswa otomatis tidak bisa keluar? Apa perbedaannya mengaktifkan token keluar dan tidak mengaktifkan token keluar? Baik, terima kasih. Mengaktifkan atau tidak mengaktifkan itu kebijakan dari Bapak Ibu guru. Dipersilakan mau diaktifkan atau tidak. Bedanya adalah kalau token keluar itu diaktifkan, lalu Bapak Ibu isi token keluarnya, maka siswa itu tidak bisa keluar selain mematikan handphonenya ya, tidak bisa keluar aplikasi tanpa memasukkan token keluar. Artinya dalam keadaan mengerjakan soal itu bayangkan dalam satu kelas itu ada 30 siswa mengerjakan soal. Kalau Bapak Ibu mengaktifkan token keluar, maka diasumsikan Bapak Ibu hanya mengizinkan siswa itu boleh keluar ruangan atau keluar dari aplikasi secara bersama-sama. Nah, kalau ada sebuah aturan seperti itu, maka silakan diaktifkan token keluar itu diaktifkan diisi. Tapi kalau siswa boleh keluar ruangan, boleh keluar aplikasi setelah dia selesai mengerjakan tanpa harus permisi begitu, ya nggak usah diaktifkan token keluarnya. Nah itu bedanya. Tujuannya sih kalau saya sendiri selalu saya aktifkan token keluar. Kenapa? Agar si siswa satu ketika sudah selesai, dia tidak bisa keluar dari aplikasi untuk browsing dan sebagainya, agar tidak mengganggu siswa yang kedua. Itu tujuannya ke sana. Dan juga Naya Zenon. Eksa di malam hari. Ada yang bocor nih. Bentar ya. Baik. Nah, Pak Doni, untuk link token itu apakah bisa diakses besok atau beberapa hari kemudian nih Pak, atau ada batasan nih dalam pemberian token? Oke. Token itu otomatis akan terhapus kalau Bapak Ibu tidak hapus setelah 1 bulan. Setelah 1 bulan, kalau Bapak Ibu tidak hapus, dia akan terhapus otomatis. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak hapus secara manual, maka itu ya masih aktif selama 1 bulan ke depan. Jadi saya kira kalau mau ujiannya minggu depan dibuat token sekarang, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi jangan nanti ujian TO-nya masih 3 bulan lagi, sekarang udah buat token, itu nanti aktif lagi. Tapi saya rasa sih 3 bulan ke depan, soalnya aja belum buat ya. Biasanya berapa minggu sebelum ujian baru soalnya siap, gitu. Tidak ada batasan ya Pak ya, menggunakan token itu mau 1000 siswa itu bisa ya Pak ya, untuk menggunakan token itu? Atau ada batasannya Pak? Kalau batasan pengakses token itu tergantung dari akunnya.
Kalau akun yang Bapak Ibu gunakan tadi, saya masukkan pengaturan itu untuk 1000 siswa kalau nggak salah. 1000 siswa ya kayaknya ya. Ya, ada tulisannya 1000 di bawah. Ya, ada 1000 siswa ya. Artinya itu token diatur untuk bisa diakses 1000 siswa untuk satu token ya. Untuk satu token. Jadi kalau misalnya siswanya itu di sekolah itu ada 3000, tapi kan ada jenjangnya tuh, ada kelas 1, ada kelas 2, ada kelas 3 gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti itu kan berarti satu token tidak sampai 1000 siswa berarti. Itu jumlah aksesnya itu tergantung dari akunnya Bapak Ibu ya. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana cara mengakses akun Examora. Ada yang berbayar, ada yang gratis, ada yang berbayar dengan hak akses yang berbeda. Yang rekam nggak bisa. Sudah mencoba semuanya Bapak Ibu? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Jadi penasaran cara buatnya. Pak Saiful sudah berhasil membuat? Terlambat bisa share materinya ya. Ya, nanti saya share materi PPT-nya ya. Izin tanya, untuk pembayaran sesuai jumlah murid menggunakan GoPay atau OVO atau transfer bank. Oh, mungkin sudah mencoba daftar ya. Saya belum jelaskan beberapa jenis akun yang bisa Bapak Ibu bisa pilih. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mencoba untuk pembayaran, pendaftaran, itu semuanya bisa Bapak Ibu ya. Menggunakan GoPay bisa, transfer bisa, OVO bisa. Jadi siswa nggak bisa akses aplikasi lain pada saat ujian ya. Semisal Google Translate. Seharusnya nggak bisa Bapak Ibu. Kalau memulai soal dengan quizzes yang di-on-kan quizzesnya dulu atau Examoranya dulu. Ini beda panel Bapak Ibu ya. Jadi pertama Bapak Ibu atur tokennya dulu. Quizzesnya disiapkan, linknya di copy, masukkan ke token ke pengaturan token ke panelnya tadi, dibuat tokennya. Baru tokennya tersebut diakses menggunakan Examora. Gitu. Baik, apakah ada pertanyaan atau suara saya masih jelas Bapak Ibu? Bu Ika? Nah, Bu Ika-nya Jelas Pak, jelas. jelas ya. Bu Ika-nya terkeluar ya. Baik, saya sambil jelaskan ini ya. Sekarang saya jelaskan mengenai akun. Untuk pendaftaran akun masuk ke link yang awal tadi ya. Oh, ya betul. Baik, saya jelaskan sekarang ke bagian cara mendaftar akun Bapak Ibu ya. Oke, sebelum saya menjelaskan akun, saya jelaskan dulu ada dua macam Examora. Jadi, yang pertama Examora biasa, seperti ini. Yang kedua adalah Examora Pro. Ini dua-duanya ada di Google Play Store Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu install yang Examora biasa itu tidak berbayar. Tapi kalau Examora Pro itu berbayar Rp3.000 plus PPN ya,
10%. Nah, itu ada dua macam. Dua-duanya sama Bapak Ibu untuk mengakses token. Fungsinya sama, benar-benar sama fungsinya. Tapi bedanya adalah bukan pada aplikasi ini bedanya sebenarnya. Bedanya di sini. Ini cara memasukkan token tadi sudah ya. Nah, ini cara mendaftar Bapak Ibu ya. Nah, cara mendaftar gini. Bapak Ibu menggunakan link yang sama tadi untuk membuka panel admin tadi, sama linknya examora.dprproject.com, tapi bukan pada bagian login, tapi pada bagian daftar. Di sini daftar. Nah, di sini ada 3 macam paket Bapak Ibu. Nah, yang pertama paket dikasih nama paket kursus itu Rp0, tidak berbayar Bapak Ibu. Nah, ini satu token hanya bisa diakses oleh 25 pengakses, artinya 25 kali akses per token. Token tersimpan hingga 1 minggu. Setelah 1 minggu maka token akan dihapus. Bisa bisa diakses 25 kali. Jadi kalau siswanya ada 20 masih bisa menggunakan yang free ini. Kalau 50 gimana? 50 ya Bapak Ibu buat aja tokennya 3 kali, itu bisa. Dengan URL yang sama, tokennya 3 bisa. Nggak apa-apa, nggak masalah. Tidak harus yang berbayar. Ini free. Nah, caranya membuat tokennya gimana? Bapak Ibu bisa di sini. Di halaman tadi, examora.project.com ini, URL-nya dimasukkan di sini Bapak Ibu. Di sini ada bagian URL. Nah, dimasukkan ke URL di sana, terus pilih generate. Nah, di sana Bapak Ibu akan ada tokennya otomatis. Ya, tokennya otomatis Bapak Ibu ya, tidak seperti tadi ya. Kalau tadi kan Bapak Ibu tokennya dibuat, diketik gitu ya, diatur token keluar, token pengganti dan sebagainya diatur seperti itu. Kalau di sini tidak ada Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya dikasih token masuk saja, tidak ada pengaturan, tetapi itu bisa digunakan untuk 25 kali akses token. Nah, jadi free. Dan siswanya untuk mengakses token tersebut hanya bisa menggunakan menggunakan aplikasi Examora Pro Bapak Ibu. Jadi untuk token yang dibuat dengan paket yang free tadi, siswa hanya bisa mengaksesnya menggunakan Examora Pro. Tidak bisa mengakses token tersebut menggunakan Examora yang biasa. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan cara yang pertama, URL soalnya taruh di sini, generate, nanti akan ada otomatis tokennya. Maka siswa untuk mengakses token tersebut hanya bisa mengaksesnya menggunakan Examora Pro. Lalu paket yang kedua adalah paket kelas namanya. Nah, paket kelas ini harganya hanya Rp20.000 untuk seterusnya. Untuk selamanya hanya bayar sekali saja. Gurunya hanya bayar sekali. Di sana bisa untuk 50 kali akses per token. Nah, tokennya tersimpan hingga 2 minggu. Lalu menampung 10 token dalam satu waktu. Artinya Bapak Ibu bisa membuat 10 token. Nanti kalau sudah 10 token penuh gimana Pak? Saya mau buat token lagi nggak bisa? Bisa Bapak Ibu, asalkan yang 10 token itu dihapus dulu. Mana token yang nggak dipakai lagi dihapus. Jadi Bapak Ibu bisa mengganti token yang lama. Dihapus dulu buat token baru. Jadi artinya ini bisa dikatakan tanpa batas juga jumlah tokennya. Asalkan jumlah tokennya maksimal 10. Nah, ini bisa di custom juga seperti tadi, sama yang seperti yang sudah Bapak Ibu coba, itu sama bisa di custom, isinya tokennya bisa di custom, tanggalnya dan sebagainya tadi sama seperti yang tadi Bapak Ibu lakukan, bisa di custom. Nah itu, ini juga untuk mengakses
token yang dibuat dengan paket kelas ini, siswa harus menggunakan aplikasi Examora Pro. Nah, yang siswa itu harus bayar Rp3.000 untuk aplikasi tersebut. Dibayarnya di mana? Di Google Play Store. Biasanya Google Play Store itu biasanya dia kalau aplikasi yang berbayar dia potong pulsa biasanya. Ke Google Play Store. Nah, yang terakhir itu adalah paket sekolah. Harganya 1.000 per siswa per tahun. Nah, ini untuk paket sekolah. Jadi bisa diakses sampai bisa membuat 150 token dalam satu waktu. Ini cocok digunakan untuk skala satu sekolah. Nah, jumlah tokennya yang pengaksesnya gimana? Itu tergantung jumlah siswa yang didaftarkan. Jadi kalau misalnya didaftarkan 200 siswa, ya berarti ini token tersebut bisa diakses oleh 200 siswa. Tapi kalau didaftarkan untuk 500 siswa, maka ini bisa diakses oleh 500 siswa. Dan siswa, untuk mengakses token yang dibuat dengan paket ini, siswa cukup menggunakan aplikasi Examora biasa yang seperti Bapak Ibu sudah download tadi. Nah, itu tadi akun yang masuk ke kriteria akun sekolah. Nah, seperti itu Bapak Ibu penjelasan tentang pemilihan akun. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan sendiri mau menggunakan akun yang seperti apa. Bisa yang free, bisa yang 20.000 selamanya dengan custom aplikasi custom token yang tadi Bapak Ibu sudah coba, atau menggunakan yang paket sekolah yang disesuaikan dengan jumlah siswa yang akan ujian. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin kalau kurang jelas ada yang mau tanyakan, saya persilakan. Ya, maaf Pak, saya ambil alih karena ibu kayaknya terlempar keluar, lagi ada gangguan. Oh ya, silakan Pak. Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau ini Pak Arif, ada pertanyaan di kolom chat dari Pak Arif. Sekolah saya pakai Google Moodle untuk ulangan, tes pakai kuis pada Google Moodle. Bagaimana cara settingnya di Examora? Apakah soal diupload di drive dulu sehingga dapat link atau bagaimana Pak? Baik, ini tadi pertanyaannya Moodle-nya itu online atau offline pertanyaannya. Kalau Moodle-nya itu offline, mohon maaf ini tidak bisa karena ini aplikasi pengecekannya secara online. Kalau Moodle-nya itu secara online, pertanyaannya adalah adakah link untuk mengakses soal? Kalau ada itu bisa. Karena kemarin juga ada sekolah dari Tasik kalau nggak salah. Dia membuat aplikasi ujian sendiri seperti itu, tetapi pengamanannya belum ada. Jadi masih seperti Google Form atau Moodle seperti itu, tetapi pengaksesannya secara online. Jadi itu bisa dilakukan juga. Jadi saya rasa ini juga bisa dilakukan. Jadi yang dimasukkan adalah link dari soalnya. Oh iya Pak ya. Demikian Pak Arif Budiarti jawaban dari Pak Doni. Ini ada PP Tamsir yang raise hand, mungkin bisa nyalakan mic-nya Pak. Pak Tamsir mau bertanya langsung sama Pak Doni. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih materinya Pak, sangat menarik dan sangat bermanfaat. Yang mau saya tanyakan tadi ada dua. Yang pertama tentang Examora Pro yang 3.000 itu dibayarnya pada saat download aplikasi atau gimana? Kemudian yang kedua tadi tentang paket-paket dari Examora ada tiga ya.
Yang mau saya tanyakan tadi yang paket 20.000 yang berlaku selamanya, ini nanti pada saat siswa mengakses dia harus pakai Examora Pro ya Pak? Terima kasih atas Oke, baik. jawabannya. Terima kasih Pak Tamsir. Untuk pertanyaan pertama, Examora Pro itu seperti aplikasi-aplikasi yang lainnya, sama. Setiap aplikasi yang berbayar di Play Store itu ketika mendownload akan diminta untuk membayarnya. Biasanya itu ada beberapa cara sih. Ada yang lewat Indomart, itu juga kayaknya ada menggunakan voucher Google Play. Di Indomart kan biasanya ada yang jual juga, itu juga bisa. Yang biasa dilakukan itu adalah langsung potong dari ya biasanya. Itu yang lebih banyak orang lakukan cara tersebut. Jadi yang mudah itu. Jadi langsung potong pulsa pengguna. Itu cara mendownload aplikasi Examora Pro. Itu sama dengan aplikasi-aplikasi berbayar lainnya. Kenapa harganya 3.000? Itu sebenarnya itu harga minimal atau harga terendah yang bisa diatur di Google Play Store. Karena saya lihat di situ aturan terendahnya harganya memang segitu. Tuh. Lalu untuk paket kelas ya, paket kelas yang 20.000 untuk seterusnya, itu betul Pak Tamsir bahwa ketika Bapak Ibu menggunakan atau memilih akun paket kelas yang 20.000 untuk seterusnya, maka siswa untuk mengakses token yang Bapak Ibu buat itu harus menggunakan aplikasi Examora Pro. Kalau Bapak Ibu akun yang dipunyai adalah akun kelas. Seperti itu. Jadi nanti kalau siswa akan ingin mengakses tapi dia memaksakan menggunakan aplikasi Examora biasa, maka di situ nanti akan tertera token ini hanya bisa diakses menggunakan aplikasi Examora Pro, seperti itu. Itu jawaban untuk Pak Tamsir. Silakan Bapak Ibu yang lain mungkin ada. Terima kasih Pak. Bisa tambah satu pertanyaan lagi Pak? Silakan. Ya, kalau misalnya kita mau mengambil tadi yang paket sekolah yang 1.000 per siswa, apakah misalnya kita bisa mengambil beberapa kelas saja atau satu tingkatan saja, atau memang harus semua sesuai dengan jumlah siswa yang terdaftar di sekolah tersebut? Terima kasih Pak. Baik. Pada dasarnya Bapak Ibu, kami dari Examora tidak mengecek secara langsung sih jumlah siswa Bapak Ibu berapa, tapi disarankan untuk semua jumlah siswa di sekolah Bapak Ibu. Kalaupun akan didaftarkan untuk beberapa siswa saja, itu ada jumlah minimal yang dimasukkan yaitu 200 siswa kalau untuk paket sekolah. Jadi kalau misalnya ini hanya untuk 100 siswa saja, tapi tetap harus nanti otomatis akan diminta minimal adalah 200 siswa. Begitu. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya, terima kasih Pak Tamsir. Selanjutnya mungkin masih ada yang raise hand Pak Sono Aditya. Silakan Pak Sono. Selamat malam Pak. Malam. Silakan pertanyaannya Pak. Ya, ini memang saya masih baru gabut tapi saya sudah bisa meraba-raba. Ini yang saya tanyakan gini Pak, untuk Examora ini apa harus sama Pak? Ya, misalkan saya menggunakan yang gratis, siswa yang gratis Pak. Terus yang kedua, ini nanti sekolah ini pakai server atau gimana Pak untuk soal-soalnya itu nantinya Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sono. Ya. Pak Sono dari mana Pak? Dari Surabaya Pak, SMK Kesehatan Terpadu Surabaya. Ya, siap. Beberapa sekolah di Surabaya ada kemarin sudah mendaftar juga. Saya nggak tahu informasinya dari mana, tapi ada yang mendaftar dari Surabaya beberapa.
dari Bali juga lumayan banyak. Eh, Pak Sono, untuk mengakses Examora, mungkin Bapak tadi belum mencoba ya. Jadi Iya, belum, Pak. soal yang muncul di aplikasi Examora itu sebenarnya Bapak biasanya membuat soal di mana, Pak, kalau yang online, Pak? Saya online ini, ya saya online bukan ya, kalau kemarin saya model, tapi yang paling mudah karena guru-guru saya masih belum ini, saya menggunakannya paling mudah itu Google Form, Pak. Tapi saya modifikasi gitu aja. Oke, ya. Jadi ini memang mengadopsi untuk digunakan memang untuk mempermudah guru. Artinya karena Pak Sono itu paling mudah menggunakan Google Form, Bapak membuat soalnya tetap di Google Form saja, Pak Sono. Gitu. Tetap membuatnya di Google Form, Bapak nggak perlu mengubah atau membuat di platform lain. Kalau Bapak nyaman dan mudah di situ saja. Nah, tinggal link dari Google Form tersebut itu dimasukkan ke Examora, linknya saja, link soalnya. Untuk soal pengaturannya, apakah siswa boleh lihat nilai, siswa hanya boleh menjawab 1 kali, dan sebagainya, itu kan semuanya pengaturannya ada di Google Form, bukan di Examora. Jadi pengaturan-pengaturan tersebut tetap sama seperti yang Bapak lakukan selama ini. Nah, Examora itu mengamankan soal yang Bapak buat di Google Form, agar siswa ketika menjawab tidak sambil browsing, tidak membagikan link itu ke guru lesnya misalnya ya. Itu kan contoh saja. Tidak membagikan link soal tersebut ke temannya atau orang tuanya atau siapanya di rumah, karena ini kan online ya. Nah, itu tujuannya agar kita mendapatkan kevalidan data. Nah, itu. Lalu pertanyaan yang pertama tadi soal akun gimana? Akun tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa ada yang free, ada yang berbayar. Jadi kita kalau Bapak memilih atau membuat tokennya itu menggunakan akun yang free ataupun bayar yang 20.000 untuk selamanya, maka siswa untuk mengakses token tersebut harus menggunakan Examora Pro yang dihargai oleh Google Play Store itu Rp3.000 untuk selamanya juga. Gitu per siswa. Kalau Bapak menggunakan akun yang akun paket sekolah di mana harganya itu Rp1.000 per siswa per tahun, maka siswa cukup menggunakan Examora yang free. Itu penjelasannya, Pak Sono. Mungkin apakah jelas atau ada pertanyaan lain, silakan. Oke, sudah jelas, Pak. Oke, terima kasih Pak Sono Aditya. Oke, ya. Yang lain kalau masih ada yang mau bertanya langsung silakan raise hand. Tapi untuk sekarang kita ambil pertanyaan dari kolom chat, Pak ya. Ini ada dari Pak Januar Anton Firmansyah. Ya. Pertanyaan dari Pak Januar, kalau sudah memasukkan link Examora, selanjutnya bagaimana cara uji cobanya, Pak? Oh, oke. Untuk uji coba token yang sudah Bapak Ibu buat, ya silakan dibuka di aplikasi Examoranya. Examoranya kan di handphone. Bapak Ibu silakan buka Examora di handphone. Karena akun yang Bapak Ibu buat tadi itu menggunakan akun paket sekolah, maka Bapak Ibu boleh pakai Examora biasa ataupun yang Pro, itu sama saja. Bisa dua-duanya bisa dipakai. Jadi silahkan masukkan token yang Bapak Ibu buat di aplikasi Examora. Lalu silahkan dicoba di sana. Kalau linknya benar, maka Bapak Ibu akan
larikan ke link yang Bapak Ibu sudah atur tadi di panel Xamora-nya. Itu. Oh ya Pak. Ini lagi karena masih ada waktu. Ada pertanyaan di kolom chat dari Pak Husain. Satu akun bisakah digunakan untuk semua guru secara bersamaan, Pak? Oke. Atau harus setiap guru harus punya akun? Baik. Ini Bapak atau Ibu Husain ya. Satu akun itu pada dasarnya bisa untuk satu sekolah atau satu guru atau satu provinsi atau satu negara sih bisa saja, asalkan melekat aturan dan hak aksesnya. Jadi kalau misalnya ini tokennya hanya terbatas untuk 10 token misalnya kan. Nah, kalau Bapak Ibu gunakan untuk satu sekolah, gurunya ada 50, nanti guru satu akan menghapus token guru kedua akan menghapus guru ketiga dan sebagainya. Kalau akun guru, akun paket kelas satu yang harganya 20.000 untuk seterusnya itu dipakai untuk satu sekolah, ya sah-sah saja, silakan kalau memang mau dibuat seperti itu ya nggak masalah. Cuman itu tadi aksesnya jadi seperti itu. Atau paket sekolah, satu akun untuk satu sekolah bisa saja, itu akunnya bisa sampai 150 token itu bisa untuk satu sekolah. Cuman resikonya tadi juga asalkan setiap guru bisa menjaga rahasia token dan link soal masing-masing, saya kira ya nggak masalah juga. Tapi kalau misalnya khawatir, ya itu kekhawatiran ada di Bapak Ibu semua. Karena satu token untuk bersama-sama, ya maka semua guru bisa melihat token yang dibuat oleh guru lain. Nah, seperti itulah kira-kira gambarannya. Iya, terima Jadi, kasih banyak Pak Doni. Bisa atau tidak ya jawabannya bisa. Iya. Pak Doni, apakah masih ada materinya dilanjut atau bagaimana penjelasannya? Ya, untuk kalau misalnya semua sudah jelas, ya saya kira materinya seperti itu Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan lagi. Oh, tadi sudah ya. Siswa Ini bisa menggunakan ada aplikasi. dari Ya. Ari Widyastuti. Untuk yang free jika siswa berjumlah 30 apakah bisa, Pak? Untuk yang free jumlah siswanya 30 bisa, Ibu. Oh, Itu iya. kan satu token untuk 25 akses ya. Kalau siswanya 30, Ibu buat saja 3 token dengan link yang sama. Nah, caranya seperti itu, Ibu. Tokennya 3, tapi link soalnya sama tiga-tiganya. Tokennya beda, tapi link soalnya sama. Itu bisa. Oh, artinya bikin token 3 ya? Ya, tokennya 3. Karena siswanya lebih dari 20. Lebih dari 25. Iya, Kalau iya. dibagi 2 sih bisa juga. Iya. Tapi kalau mau aman dibagi 3 aja, karena nanti bisa jadi siswa satu gitu kan bisa trouble, misalnya dia harus keluar, sinyalnya hilang gitu ya, masuk lagi. Iya, Jadi kan dia betul. 2 kali akses kan. Iya. Jadi itu mengurangi jumlah akses di sana. Jadi itu dibagi 3. Tapi repotnya adalah Bapak Ibu harus memberikan token 3 kali. Jadi ke 30 itu 3 token yang berbeda gitu. Misalnya siswa absen 1 sampai 10 itu tokennya ini. Siswa 11 sampai 20 tokennya ini. Siswa 21 sampai 30 tokennya ini. Jadi berbeda tokennya. Nah, itu caranya seperti itu kalau mau menggunakan yang free. Nah, bisa juga seperti itu caranya. Ini masih ada dari Ibu Rosmala, Pak. Pertanyaannya, jadi untuk penggunaan di siswa itu bisa pakai yang free walaupun untuk guru itu menggunakan berbayar? Ya. Kalau gurunya yang berbayar yang paket sekolah, ya siswa bisa menggunakan yang free. Oh iya. Yang paket sekolah ya. Itu kan ada 3 paket. Paket sekolah,
paket kelas dan paket kursus itu namanya. Tapi kalau Bapak Ibu pakai yang mempunyai mendaftar akun yang paket sekolah, maka siswa cukup menggunakan yang Examora free. Ini Pak ada di chat dari Pak Tamsir, apakah bisa berbagi kontak Pak supaya kita bisa konsultasi? Hanya ini mohon izin kepada Pak Doni, apakah bisa dibagi kontaknya atau apanya untuk lanjut konsultasi, katanya nih Pak Tamsir. Boleh Pak, boleh. Ini saya bagikan saja di chat ya nomor kontaknya. Ya. Di Examora itu juga ada Bapak Ibu ya. Di web itu kalau Bapak Ibu mendaftar akun di situ, kontaknya langsung ke saya. Materi saya bagikan di mana ya? Mungkin masih ada Bapak Ibu yang mau bertanya tentang materi malam ini, karena waktu juga sudah mendekati pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Sudah larut malam untuk waktu Indonesia, berarti waktu Indonesia Timur. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin Pak bisa close statement-nya tentang materi malam ini. Ya, ini saya mau membagikan materinya. Kalau memang Bapak Ibu ada yang membutuhkan, saya bagikan kemana nih ya? Yang membutuhkan materinya, japri saya aja lah. Iya betul ya. Kalau karena japri saya aja nanti saya yang membutuhkan bagikan. materi bisa japri langsung ke Pak Doninya. Yang membutuhkan PPT-nya ya, bisa japri saja nggak apa-apa. WA bisa, Telegram juga boleh. Jadi untuk closing statement bahwa Examora ini adalah aplikasi yang diperuntukkan untuk membantu Bapak Ibu untuk mengamankan dari segi keamanan ya, untuk mengamankan ujian yang selama ini mungkin sudah Bapak Ibu lakukan, yang selama ini mungkin via Google Form, via Microsoft Form, Quizzes, atau yang lainnya yang mungkin Bapak Ibu selama ini khawatir, misalnya saya siswa-siswi saya apakah mengerjakan dengan jujur, apakah mengerjakan dengan sungguh-sungguh individu dan sebagainya. Ini adalah solusi agar ujian daring tersebut bisa terlaksana dengan sebagaimana mestinya, walaupun mungkin seperti kalau mungkin Bapak Ibu ujian secara menggunakan kertas, tanpa handphone, akan pilihan ganda, penulisannya cukup repot kalau menggunakan kertas. Kalau menggunakan Google Form, pengurusannya mudah, tapi buka aplikasi lain atau browsing. Nah, ini adalah jalan tengahnya. Bapak Ibu tetap bisa menggunakan Google Form, Microsoft Form, dan yang lainnya tanpa harus khawatir siswa-siswi Bapak Ibu harus keluar dari aplikasi untuk melihat catatan dan sebagainya. Nah, itu terkait dengan Examora. Kalau ada yang mau ditanyakan, konsultasi atau sharing atau ada masukan terkait aplikasi ini, kami sangat terbuka untuk itu. Jadi terima kasih untuk perhatian malam hari ini. Senang bisa berbagi dengan Bapak Ibu semuanya yang rela juga sampai malam-malam seperti ini. Kita saling sharing dan belajar bersama. Saya kira tidak ada yang sesuatu yang sempurna dunia. Berikut juga aplikasi dan saya sendiri. Dan jikalau ada yang kurang, ada yang kesalahan, saya mohon maaf. Dan akhirnya saya sudahi untuk presentasi dan
materi untuk malam hari ini. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Doni, materi yang luar biasa malam ini tentang Eksamora yang bisa membantu Bapak Ibu guru hebat dalam melaksanakan ujian, terutama sesuai dengan temanya bahwa Eksamora ini sama dengan platform ujian lain, tetapi ini ada yang paling penting adalah keamanan dalam ujian, bahwa siswa dalam melaksanakan bisa kejujurannya karena tidak bisa membuka aplikasi lain. Saya pikir materinya sangat luar biasa dan sangat diperlukan oleh Bapak guru hebat, Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia, apalagi sekarang musim-musim PTS, penilaian tengah semester, mungkin bisa diaplikasikan Bapak Ibu guru. Terima kasih banyak Pak Doni atas materinya malam ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Mewakili karena Ibu Ika terlempar keluar, saya yang mengambil alih, ditugaskan. Saya pribadi dan tim Lontar mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Doni. Baik, Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia, demikianlah kegiatan Lontar malam ini yang membawa materi tentang Eksamora. Semoga materi malam ini bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam pembelajaran kita. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan Lontara malam ini kita akhiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahman, monitor Pak Abdul Rahman. Halo Pak Abdul Rahman. Ada link absen Pak. Oh, enggak ada. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Udah sehat tuh, Pak Jupri. Oh, ini masih batuk-batuk, Pak De. Oh. Ini kegiatan pertama malam ini, kebetulan join. Agak baik-baik saya rasa saya join, dan kebetulan Ibu Ika tadi Ibu Ika yang host moderator tapi terlempar keluar, jadi dia hubungi saya bilang ambil alih dulu. Enggak apa-apa. Ya itulah. Gimana Bapak Ibu? Baru bangun Pak. Alhamdulillah sehat. Kemarin agak lumayan. Sekarang sudah alhamdulillah. Alhamdulillah. Satu keluarga Pak, istri dan anak-anak semua positif, tapi yang parah saya dengan yang si bungsu. Saya betul-betul sampai sekarang itu 14 hari betul-betul sampai sekarang masih batuk dan masih sakit tenggorokan. Tapi sudah negatif. Iya, selama isolasi itu 4 kali dapat kunjungan pengecekan, bawa vitamin, bawa obat. Yang penting makannya, vitaminnya itu. Iya betul Pak. Terus pikiran. Betul Pak De. Cuma saya karena isolasi di rumah, kepikiran kerjaan, banyak tugas di sekolah. Ya kalau gitu saya pikir ya orang di kantor lah mengerti lah
Eh, mengerti sih Pak De, cuma saya yang merasa karena saya kan pegang keuangan dan kemudian kan musimnya pelaporan banyak, kemudian aduh saya pikir Ya kalau mau tunggu. Kalau mau dikirim transfer saja. Mau laporan bentuknya PDF. ya kemarin kan dalam kajian apa saya sama Pak Rahmat juga ada kegiatan TOT Kanva JSDI sambil isolasi saya ikut materi, kemudian ujungnya diseminasi. Gimana Pak Abdurrahman? Lancar? Lancar. Yes. Ya. Gak apa-apa, pokoknya yang penting lancar. Dikit-dikit. Banyak temennya toh? Oh, 23. Tapi banyak yang udah kenal apa? Enggak. Semuanya malah asik. Baru itu biasanya malah asik. Oh. Wah, kalau paling tua itu mah nanti bisa jadi ya ini ikut muda. Iya. Oh, ternyata bagus. Oh iya, masih bisa mengirit biaya. Iya Pak, iya. Ibu Ika tadi keluar, katanya kehabisan kuota, terlempar keluar, jadi langsung dia telepon saya langsung, bilang Pak Jupri tolong di handle. Bilang Ibu Ika, Pak Rahman ada respon. Mungkin istirahat barangkali. Sehat-sehat ke semua. Ya. Amin, insyaallah. Nah. Oke, saya izin live. Ya Pak De. Ya. Tuh, assalamualaikum. Siap Pak, siap. Sama-sama Pak. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.